Ketemu lagi nih kita. Apa kabarnya? Ibu harap semuanya selalu dalam keadaan baik ya, selalu dalam keadaan sehat, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan jangan bosan-bosan ya sayang. Yuk kita berdoa bersama agar pandemi yang ada di negara kita ini cepat berlalu, agar kita bisa secepatnya berjumpa di sekolah. Dan ibu harap anak-anak ibu serta ayah bunda masih semangat ya. Tentunya harus semangat dong, apalagi semangat dalam menuntut ilmu. Anak pintar semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kalian persiapkan terlebih dahulu buku serta alat tulisnya. Sudah disiapkan? Jika sudah, kita baca doa dulu yuk, agar diberi kemudahan, kelancaran, serta diberi ilmu yang barokah tentunya. Ibu pimpin ya, kalian di rumah ikuti, oke sayang? Yuk kita baca doa, berdoa dimulai. Berdoa selesai, amin. Udah baca doa semuanya? Ya sudah dong. Anak hebat semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar akidah akhlak, memasuki bab ketiga mengenai iman kepada kitab Allah. Nah, iman kepada kitab Allah termasuk rukun Islam atau rukun iman? Betul sekali, termasuk rukun iman. Berapa ya kira-kira? Nanti kita pelajari ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, ibu harap setelah kalian mendengarkan penjelasan ibu, yang pertama kalian dapat menjelaskan pengertian dari iman kepada kitab Allah. Yang kedua, ibu harap kalian dapat menyebutkan 4 kitab Allah beserta Rasul penerimanya dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Udah siap belajar? Tentunya siap dong. Nah, agar kalian lebih semangat lagi dalam belajar, kita menyanyikan lagu rukun iman yuk. Kalian di rumah ikuti, tapi ikutinya harus dengan yang semangat ya. Oke sayang? Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 qada dan qadar Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 qada dan qadar. Kalian ikuti ya di rumah agar belajarnya lebih semangat lagi. Oke sayang? Anak hebat. Dan untuk ayah bunda, saya tidak bosan-bosan ya untuk mohon kerjasamanya dalam membimbing dan mendampingi putra putrinya. Terima kasih atas kesetiaannya selama ini. Nah, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu rukun iman. Jadi, iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa sayang? Betul sekali. Ya, iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Nah, iman kepada kitab Allah tuh artinya apa ya, Bu? Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman menurut arti bahasa adalah percaya atau yakin, sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota tubuh. Nah, sedangkan arti kitab adalah buku atau lembaran risalah. Nah, menurut istilah, iman pada kitab-kitab Allah adalah mempercayai atau meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul, agar kitab-kitabnya dijadikan pedoman hidup untuk meraih kehidupan yang sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Nah,
kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa kitab itu diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kitab-kitab Allah dibawa oleh para nabi dan rasul Allah dengan perantara malaikat Jibril. Nah, tugasnya malaikat Jibril kan menyampaikan wahyu ya. Nah, seandainya tidak ada kitab Allah, dapatkah manusia mengenal diri mereka? Dapatkah manusia mengenal siapa Tuhan mereka? Tentunya jika tidak ada kitab-kitab dari Allah, manusia akan tersesat sayang. Mungkin mereka akan menyembah benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, jadi dengan adanya kitab-kitab Allah ini itu sebagai pedoman, petunjuk untuk umat manusia menjalankan hidupnya. Jadi mereka tahu siapa diri mereka, siapa Tuhan mereka, dari mana asal manusia itu, dan kehidupan setelah meninggal itu seperti apa. Nah, jadi manusia bisa tahu dari kitab-kitab Allah. Nah sayang, kitab-kitab Allah itu sangat banyak sekali, seperti Nabi dan Rasul. Mungkin sangat banyak sekali ya, tapi Nabi yang wajib kita ketahui hanya 25. Nah, sama halnya dengan kitab-kitab Allah, karena saking banyaknya, tapi dari kitab-kitab Allah yang kita ketahui hanya 4. Nah, sudah tahu kitabnya apa saja? Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan sebuah media ya. Nah, di sini ada kitab-kitab Allah. Nah, pertama ada kitab Zabur, lalu ada kitab Taurat, ada kitab Injil, dan ada kitab Al-Quran. Nah, dari keempat kitab ini, yang paling sempurna sekali yaitu kitab Al-Quran. Jadi ini Al-Quran itu kitab terakhir sayang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun Rasul yang menerima kitab Zabur yaitu ada siapa ya? Nabi Daud. Nabi Daud ya untuk kitab Zabur. Sedangkan untuk kitab Taurat yaitu diterima oleh Nabi siapa ya? Nabi Musa alaihi salam. Nah, selanjutnya ada kitab Injil. Rasul yang menerima kitab Injil siapa ya? Ya, betul sekali, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nah, yang terakhir, penyempurna dari kitab-kitab yang lain yaitu kitab Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, agar kalian mudah mengingatnya, kita menyanyikan bersama-sama yuk lagu mengenai kitab-kitab Allah berikut Rasul penerimanya. Oke sayang, agar mudah mengingatnya, kalian ikutin ya. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran, 4 nama kitab diturunkan Allah. Daud, Musa, Isa, Muhammad. Daud, Musa, Isa, Muhammad. Daud, Musa, Isa, Muhammad, penerima kitab. Nah, itu ya sayang lagu agar kalian mudah mengingatnya. 4 kitab yang diturunkan oleh Allah beserta penerimanya. Nah sayang, semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan ajaran yang benar. Tetapi Al-Quran sebagai kitab yang terakhir itu merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, dalam Al-Quran tidak ada perubahan dari zaman dahulu sampai sekarang. Isinya ya tidak ada perubahan, tapi kalau kitab yang lain seperti kitab Injil mungkin ada perubahan di dalam isinya. Tapi semuanya mengajarkan mengenai kebenaran. Nah sayang, karena zaman dahulu kan tidak ada kertas, jadi Nabi dan Rasul itu menuliskannya di sebuah lembaran atau disebut suhuf itu pada
kulit hewan, batang pohon, batu-batuan, seperti itu. Dan sampai akhirnya ketika manusia sudah mengenal kertas, lalu disalinlah tulisan-tulisan tersebut ke dalam kertas. Nah sekarang jadi kita sudah mengenal yang namanya Al-Quran. Lalu Bu, bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah? Nah, adapun caranya yang pertama mempercayai bahwa seluruh kitab itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus mempercayai nama-nama kitab yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, berikut yang 4 tadi ya kitabnya. Nah, adapun yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Nah, yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Jadi, kita sebagai umat Islam ya tentunya harus belajar sayang kitab kita sendiri, yaitu kitab Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Muslim. Sebenarnya tidak hanya untuk umat Muslim sayang, tapi untuk semua manusia yang hidup di dunia ini. Karena ketiga kitab yang terdahulu itu sudah tidak terpakai lagi sayang. Jadi kitab yang benar-benar kita harus pelajari, kita pahami, yaitu hanya kitab Al-Quran. Nah, karena Al-Quran merupakan kitab sampai akhir zaman sayang. Jadi setelah Al-Quran tidak ada lagi perubahan-perubahan kitab. Nah, berbeda dari sebelumnya. Jadi kitab-kitab yang sebelumnya itu hanya dipakai ketika sebelum ada Al-Quran sayang. Jadi setelah ada Al-Quran, ketiga kitab itu sudah tidak terpakai lagi karena ada yang lebih sempurna. Jadi kita memakai Al-Quran untuk pedoman hidup kita. Kalian mau tahu tentang apapun itu ada dalam Al-Quran, mengenai kehidupan setelah kita nanti atau sebelum kita ada di dunia ini. Pokoknya segala macam itu ada dalam Al-Quran. Jadi kalian harus rajin-rajin ya membaca Al-Qurannya. Pintar. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Nah, adapun kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan oleh Allah. Nah, adapun kitab-kitab Allah yang dapat kita ketahui yaitu ada 4. Yang pertama ada kitab Zabur, Rasul penerimanya yaitu Nabi Daud. Terus yang kedua itu ada kitab Taurat, Rasul penerimanya yaitu Nabi Musa. Yang ketiga ada kitab Injil, Rasul penerimanya yaitu Nabi Isa. Dan yang keempat yaitu kitab Al-Quran, Rasul penerimanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun cara kita untuk beriman kepada kitab Allah yaitu mempercayai bahwa kitab-kitab tersebut itu benar adanya dan kita bisa mengamalkannya. Oke sayang? Nah, pesan Ibu, kalian harus rajin-rajin ya membaca Al-Quran. Oke sayang? Anak pintar. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Terima kasih atas semangat belajarnya. Terima kasih juga nih Ayah Bunda atas kesetiaannya dalam membimbing dan mendampingi putra-putri. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.